Selamat siang Ibu Vivi. Selamat siang Ibu Isni. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kabar baik, puji Tuhan, Ya, sehat. Alhamdulillah. Eh, Kemarin saya perhatikan Ibu mukanya agak murung. Nah, hari ini kita bertemu, bincang-bincang. Siapa tahu ada yang bisa diceritakan atau berbagi kepada saya. Nah, kira-kira rencana dari pertemuan kita hari ini apa ya, Bu? Iya, dari pertemuan kita ini saya akan menceritakan permasalahan yang saya hadapi bersama dengan siswa yang Mm-mm. saya ajar. Oke, jadi maksudnya kita bertemu kali ini untuk bisa mendapatkan solusi dari masalah yang akan Ibu ceritakan nantinya ya. Ya, Oke, iya Ibu nah, Isni. oke. Sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, nah kira-kira kalau Ibu Vivi bisa menggambarkan perasaan Ibu Vivi sekarang ketika menghadapi masalah ini itu berada di skala dari skala 1 sampai 10 itu berada di skala berapa? Ya, kalau saat ini saya melihat masih berada di skala 5. Oke, masih Ya, berada di skala 5 ya. Oke, jadi setelah ini insya Allah nanti bisa skalanya bisa naik ya. ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang bisa diceritakan masalahnya atau apa yang membuat galau dari kemarin. Ya, begini, saya kan mengajar di kelas 9. Ya. Nah, khususnya di kelas 9A itu ada dua orang anak, jarang Mm-mm. sekali masuk sekolah dan Mm-mm. juga dia tidak mengerjakan tugas. Mm-mm. Nah, kita ketahui bahwa kelas 9 ini tidak lama lagi akan mengakhiri pendidikannya di SMP. Nah, sekolah mengharapkan kelulusan kelas 9 ini 100%. Oke. Nah, saya berpikir bagaimana anak ini saya bisa memberikan nilai jarang masuk kelas dan juga jarang mengerjakan tugasnya. Kalau mata pelajaran saya tidak mencapai kriteria Ya. KKM, apakah Mm-mm. dia akan bisa lulus? Nah, itu yang saya Jadi tulis. Iya. iya. Jadi seperti itu ya masalahnya. Nah, kira-kira apa masih ada lagi yang mengganggu atau kendala-kendala yang masih ingin Ibu ceritakan selain tadi tentang tugas dan tidak masuk? Nggak ada lah, hanya itu aja yang kendalanya. Oh, Ya. berarti Iya. kendalanya hanya tentang Hmm, bagaimana caranya anak-anak ini bisa mengerjakan tugas, kemudian bisa selalu masuk ya iya. ketika Ibu Vivi masuk di kelas seperti itu. Nah, kalau menurut Ibu Vivi sendiri, kira-kira apa hambatan anak-anak ini sampai dia tidak mengerjakan tugas? Iya, eee, awalnya saya, memperhatikan Mhm. dan bahkan saya sudah menanyakan, kepada anak-anaknya dan dia mengatakan juga bahwa dia kalau malam Mhm. itu hanya bermain game. Oke, Nah, sehingga dia lambat tidur ya. dan lupa untuk mengerjakan setiap tugas, dari setiap guru atau mata pelajaran. Mhm. Nah, ternyata bukan saja saya guru mata pelajaran saya yang dia tidak kerjakan tugas-tugasnya, ternyata ada beberapa mata pelajaran yang lain. Oke. Jadi itu dia kenapa dia malas datang sekolah dan juga tidak mengerjakan tugas karena lambat bangun. Nah, lambat Oke. bangunnya karena semalam dia main game, Mhm. tidurnya larut malam, Mhm. kemudian karena asiknya main game, dia lupa kerja tugas. Oke. Ya, Nah, eh, selanjutnya menurut Ibu Vivi, apakah masih ada hambatan lain yang sebenarnya dihadapi anak ini sampai dia tidak mengerjakan tugas bahkan sampai tidak masuk sekolah? enggak ada, hanya itu saja yang Oh, datang. jadi sampai saat ini Ibu Vivi baru mendapatkan Iya, bahwa hambatan. hambatannya itu karena mereka main game
di malam hari, terus lambat bangun, akhirnya tidak masuk sekolah dan lupa mengerjakan tugas. Seperti itu ya. Nah, kalau menurut Ibu Vivi, apa yang bisa kita lakukan atau solusi dari masalah ini yang bisa Ibu Vivi ambil? Ya, saya akan berusaha untuk menghubungi orang tuanya, akan melakukan kolaborasi dengan orang tua. Intinya saya akan menghubungi dia, bekerja sama, karena yang mengontrol anak-anak ini di rumah adalah orang tua. Ya, apakah itu ayahnya atau ibunya. Supaya orang tuanya juga memperhatikan anak-anaknya di rumah. Apakah anaknya ini bersangkutan betul-betul belajar di rumah? Apakah dia akan mengontrol jam tidurnya jam berapa? Kemudian mengontrol tugas-tugas apa saja yang diberikan dari Bapak dan Ibu guru di sekolah. Ya. Nah, menurut Ibu Vivi, apakah masih ada solusi lain yang bisa Ibu rencanakan dari permasalahan ini? Ya, saya hanya mau merencanakan itu dulu. Oke, itu dulu yang direncanakan ya untuk sementara. Nah, menurut saya ini rencana dari permasalahan ini yang sudah Ibu Vivi rencanakan ini sudah luar biasa, sudah bagus. Nah, tadi rencananya adalah bekerja sama dengan wali kelasnya, kemudian mengundang orang tuanya untuk mendapatkan keterangan atau hal-hal yang membuat anaknya ini apakah sudah diawasi di rumah ataukah tidak, seperti itu ya. Nah, kalau menurut Ibu Vivi, apakah dengan cara yang seperti yang Ibu rencanakan tadi itu akan berhasil? Yakin, ya, saya yakin akan berhasil. Apabila berarti, orang tua mau diajak bekerja sama. Betul sekali ya, betul sekali itu Bu. Jadi rencana ini akan berhasil jika orang tuanya bisa diajak bekerja sama, seperti itu. Nah, kira-kira menurut Ibu Vivi berapa lama rencananya ini agar kita bisa melihat kembali perkembangan keberhasilannya? Berapa lama rencananya bisa kita coba dulu lakukan dan bisa kita lihat perkembangan keberhasilannya? Saya akan mencoba selama 2 minggu. Terus bagaimana, dan di situ saya akan melihat bagaimana perkembangan anak tersebut, apakah ada perubahan atau belum. Belum, Nah, untuk menjaga aksesnya ini kita bisa meningkat atau kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik atau rencananya Ibu Vivi ini bisa berhasil, kira-kira siapa yang ingin Ibu Vivi libatkan dalam rencana Ibu Vivi ini? Ya, saya akan melibatkan wali kelas mereka. Saya pikir wali kelas bisa membantu saya untuk menangani anak ini, yaitu bisa juga membantu saya menghubungi selalu orang tuanya. Seperti itu. Betul. Bagus sekali ya. Jadi insya Allah nanti semoga apa yang sudah Ibu Vivi rencanakan ini bisa berhasil. Nah, jadi menurut Ibu Vivi, dari rencana yang Ibu buat dan hasil bincang-bincang kita hari ini, setelah kita berbincang-bincang hangat dari skala 1 sampai 10, apakah Ibu Vivi bisa menggambarkan Ibu Vivi sekarang sudah berada di skala berapa? Ya, saya sudah menggambarkan bahwa sekarang saya sudah berada di skala 9 karena saya sudah menemukan solusinya, apa yang harus saya lakukan dari permasalahan ini. Alhamdulillah berarti sudah berada di posisi 9 ya, luar biasa berarti bincang-bincang kita hari ini. Bincang-bincang berbuah manis. Nah, menurut Ibu Vivi, kapan lagi kita bisa bertemu untuk bercerita tentang hal yang sudah Ibu lakukan? Mungkin setelah saya melihat perkembangan anak ini, mungkin sekitar 2 minggu ke depan ya. Baik Bu Vivi. Jadi tadi kita sudah bincang-bincang
Setelah itu saya ingin bertanya, Ya. bagaimana perasaan Ibu Vivi setelah kita melakukan coaching ini? Iya, perasaan saya pertama itu awalnya saya masih bingung apa yang harus saya lakukan anak tersebut, ya. Tetapi setelah kita berbincang-bincang, ada sudah terbuka solusi yang harus saya lakukan ke depan. Jadi saya sudah merasa lega, sudah merasa senang karena permasalahan ini sudah ada jalan keluarnya atau sudah ada solusi yang harus saya lakukan. Oke, baik. Berarti alhamdulillah semoga rencana yang sudah Ibu Vivi susun sedemikian rupa untuk mengatasi masalah anak-anak ini yang malas mengerjakan tugas, kemudian malas ke sekolah juga bisa terrealisasi dengan baik. Insyaallah kita bertemu kembali di 2 minggu ke depan setelah Ibu Vivi melakukan rencana aksinya. Saya tunggu kabar baik dari Ibu Vivi. Ya, Oke, terima kasih. terima kasih. Bu. Selamat siang. Selamat siang.